Hidupkan Islam, jangan cari hidup dalam Islam. Hidupkan masjid, jangan cari hidup dalam masjid. Hidupkan dakwah, jangan cari hidup dalam dakwah. Hidupkan pesantren, jangan cari hidup dalam pesantren. Begitupun para pejabat, para pemerintahnya, aparat dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, TNI, Polri, siapapun kalian, wahai para pejabat, takutlah kepada Allah. Jangan kalian bangga dengan pangkat jabatan kalian. Ingat, kalian ini pelayan rakyat. Saya tanya, jawab semua yang keras. Mereka digaji oleh siapa? Jawab, rakyat Aceh, jawab yang keras. Rakyat Aceh, masyarakat Aceh, dalam tubuhnya itu terdapat darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Tanah Aceh telah dicuci dengan darah para wali, darah para syuhada, darah para martir. Demi apa? Agar syariat Islam bisa berdiri di tanah serambi Mekah. Maka kewajiban kalian bagi para pemuda-pemudi Aceh, khususnya para pemudi-pemudi, karena Aceh bangsa yang luar biasa. Bukan hanya jantannya, bukan hanya kaum lelakinya yang pejuang, tetapi Aceh, bangsa Aceh, wanitanya terkenal bahkan lebih tangguh daripada laki-lakinya, saudara-saudara. Sedikit saja, sebentar saja, insya Allah bermanfaat. Sebab Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kakek daripada Habib Muhsin, daripada Habib Muhammad, daripada para Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang melahirkan para ulama-ulama. Satu waktu anak beliau wafat, anak beliau meninggal. Ketika anak beliau wafat, anak beliau meninggal, datang orang-orang takziah ke beliau. Ketika orang-orang takziah, apa kata beliau? Sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Musibah akhirat, musibah agama adalah musibah yang enteng. Tahukah kalian, bagiku terlambat sholat lebih musibah daripada kematian anakku ini. Terlambat sholat wajib 5 waktu lebih musibah daripada kematian, daripada wafatku daripada wafatnya anakku ini. Oleh karenanya sedikit saja, karena kita kejar sholat, yang penting insya Allah berman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad, wa fil ardi ismuhu Muhammad, wal ali wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para abi, para masyayikh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas beserta keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum yang kita hauli, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, istri beliau, anak beliau, menantu dan seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan dunia akhirat keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Habib Muhsin beserta seluruh keluarga besarnya. Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Yang saya cinta, yang saya muliakan juga para pejabat, para aparat. Di sini ada Bapak Bupati. Kalau saya lihat tadi dari beliau memberikan sambutan, ini Bupati beliau santri, saudara-saudara. Kenapa saya bilang santri? Karena yang didahulukan bukan pejabatnya, aparatnya, bukan. Yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak Wakil Bupati, Bapak Polisi, Bapak Tentara, enggak. Yang didahulukan oleh beliau ustadznya, habaibnya, guru-guru, para kiai, para abu. Ini beliau adalah yang dimana dikatakan khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebaik-baiknya pemerintah, sebagus-bagusnya pemerintah adalah pemerintah yang datang ke pejabat. Apa pemerintah? Pejabat yang datang ke ulama. Betul? Pejabat yang datang ke kiai, pejabat yang datang ke abi. Sebaliknya, wasyirarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah alladzina ya'tunal umara, ulama yang datang di hadapan pintu para pejabat. Datang kepada pejabat dengan tujuan dunia, tujuan pangkat, tujuan jabatan, tujuan uang. Ini adalah seburuk-buruknya ulama. Oleh karena mudah-mudahan panjang umur Pak Bupati.
Saya juga kaget dipanggilnya Bupati Rakyat. Masya Allah, berarti beliau merakyat. Saya tidak pernah Pak Bupati muji-muji pejabat, nggak pernah. Saya paling anti. Saya tidak pernah muji-muji pejabat. Lawan saya presiden bukan bupati. Mudah-mudahan beliau jadi gubernur. Amin amin ya rabbal. Sedikit saja tadi telah banyak disampaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini memuliakan, mengagungkan dua yang saya bahas. Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, maka bergembiralah. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Ad-Durrul Sur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti. Dijelaskan, ada yang mengatakan bahwasanya karunia Allah adalah Islam, adalah Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal. Rahmat Allah, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Tetapi dalam tafsir Bil Ma'thur yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Apa rahmat Allah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, ilmu, akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat paling besar, rahmat paling agung, rahmat paling luhur, nikmat paling besar. Kalian bertanya kepada yang lain, apa nikmat paling besar? Mereka akan jawab iman, Islam. Tapi kalau kalian tanya kepada saya, apa nikmat paling besar? Nikmat paling besar Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, engkau tidak akan kenal iman, engkau tidak akan kenal Islam, dan engkau tidak akan kenal Al-Quran. Nah, maka siapa yang memerintahkan bergembira? Yang memerintahkan adalah Allah. Allah yang memerintahkan kita. Kalau intisari maulid adalah bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi, maka Allah lah zat yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad. Belum lagi kita duduk di sini tadi baca maulid. Habis baca maulid kita baca manakibnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ada satu hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man warraha mu'mina faka'annama ahyahu." Siapa orang yang membuat sejarah hidup orang beriman, bikin manakib kayak tadi yang dibaca sama Habib Muksin, sejarah hidupnya, namanya haul orang soleh, bagaimana ilmunya, akhlaknya, adabnya, sholatnya, ibadahnya, bagaimana istiqomahnya, ketekunannya beliau dalam belajar. Agar apa? Agar kita yang hadir bisa menjadikan beliau sebagai uswah, gutwah, teladan, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, nah siapa orang yang membuat sejarah hidup orang mukmin, faka'annama ahyahu. Saudara-saudara, saat ini di tengah-tengah kita dan saat ini sampai hari kiamat, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas akan tetap hidup selama-lamanya. Faka'annama ahyahu. Kalau ada orang membuat sejarah hidup orang beriman, faka'annama ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, saya bikin manakib, Habib Muhammad begini, beliau mengajar begini, santri-santrinya ini, beliau bikin Masjid Ba'alawi. Nah, saya yang bikin sejarah beliau, manakib beliau, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan saya telah menghidupkan beliau. Tadi kita baca sejarah Nabi Muhammad, baca maulid, faka'annama ahyahu, maka pengarang maulid tadi yang dibaca, Maulid Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Maulid Tiba, Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, Maulid Habsyi, Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan lain-lainnya, baik berupa burdah, sejarah Nabi berupa burdah yang dibikin berupa qasidah, tapi itu merupakan burdah, sejarah Nabi, kisah Nabi, ada yang berupa kitab-kitab, berupa tarikh, ada berupa syair-syair. Nah, ini semuanya beliau-beliau yang membuat itu seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidup orang beriman tersebut, faka'annama zarahu, seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang beriman tersebut. Adakah manusia yang lebih beriman selain daripada Nabi Muhammad? Jawab. Ada. Apakah ada sejarah yang lebih bermanfaat bagimu dunia akhirat? Sejarah yang menyelamatkanmu dunia akhirat? Sejarah yang memberikan engkau ilmu pengetahuan yang bisa mengenal Allah selain daripada sejarah Nabi Muhammad? Maka engkau membaca sejarah Nabi, faka'annama zarahu,
seakan-akan kau berkunjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intisari pulang dari ini majelis, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga, bermasyarakat dan bersosialisasi. Terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas 17 tahun lalu saya ngajar di Tanah Kusir, Bintaro. Beliau juga ngajar di Tanah Kusir, di masjid yang sama. Namanya Masjid Al-Muflihun. Saya waktu itu ngajar Nasihatul Ibad. Nah, saya setiap beliau ngajar, saya pasti datang. Jadi cuma beda hari aja ngajarnya. Saya datang duduk di belakang. Nggak boleh sama beliau. Kata beliau, Ta'al, duduk di samping sini. Jangan duduk situ. Sini, duduk sini. Habib Muhammad, beliau adalah orang yang istiqomah. Walaupun sudah tua, sudah renta, tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Kalau jalan nyeret-nyeret begini, tapi tetap usia, penyakit tidak menjadikan penghalang bagi beliau untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah. Saudara-saudara, saya lihat pakai mata beliau udah tua. Bahkan sampai-sampai namanya beliau ulama yang benar-benar rasikhuna fil ilm. Santri cuma 2, tetap beliau ngajar. Nggak ada santri. Beliau ngajar sambil belajar, beliau ngajar yang antar beliau, itu beliau ngajar. Oleh karena jadikan beliau sebagai teladan, beliau tidak mati. Famal hayat ila li ahlil ilm wa mal mautu ila li ahlil jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian miliknya orang-orang yang bodoh. Dan saudara-saudara, kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat itu menurut kedekatan kita di dunia dengan majelis-majelis seperti ini, karena inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, intan, permata, berlian. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi para ulama, ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, taqwa, zuhud, ibadah, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad kepada para ulama, hendaklah kalian menyebarkan ilmu, ikhlas karena Allah. Hidupkan Islam, jangan cari hidup dalam Islam. Hidupkan masjid, jangan cari hidup dalam masjid. Hidupkan dakwah, jangan cari hidup dalam dakwah. Hidupkan pesantren, jangan cari hidup dalam pesantren. Begitupun para pejabat, para pemerintahnya, aparat dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, TNI, Polri, siapapun kalian, wahai para pejabat, takutlah kepada Allah. Jangan kalian bangga dengan pangkat jabatan kalian. Ingat, kalian ini pelayan rakyat. Saya tanya, jawab semua yang keras. Mereka digaji oleh siapa? Jawab, rakyat Aceh, jawab yang keras. Rakyat Aceh, masyarakat Aceh, dalam tubuhnya itu terdapat darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Tanah Aceh telah dicuci dengan darah para wali, darah para syuhada, darah para martir. Demi apa? Agar syariat Islam bisa berdiri di tanah seram di Mekah. Maka kewajiban kalian bagi para pemuda-pemudi Aceh, khususnya para pemudi-pemudi, karena Aceh bangsa yang luar biasa. Bukan hanya jantannya, bukan hanya kaum lelakinya yang pejuang, tetapi Aceh, bangsa Aceh, wanitanya terkenal bahkan lebih tangguh daripada laki-lakinya, saudara-saudara. Oleh karenanya ini harus sama-sama kita jaga ukhuwah Islamiyah, jangan mau dipecah belah, bersatu walaupun beda alumni. Saya alumni sini, alumni sini, alumni sini. Beda alumni, beda pondok, tetap bersatu. Apapun warna benderanya bersatu, apapun masjidnya bersatu. Jangan mau terpecah belah, jangan mau terprovokasi. Yang Muslim bersatu dengan keislaman, yang di luar Muslim, yang Kristen, Buddha, Hindu, kita walaupun tidak seagama, tapi kita disatukan ukhuwah watoniyah, satu bangsa, satu Pancasila, satu merah putih, satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, saya selalu mendoakan agar seluruh masyarakat Aceh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang luar biasa, masyarakat yang agamanya kuat, masyarakat yang selalu istiqomah, luar biasa. Mudah-mudahan terus istiqomah sampai akhir kiamat nanti. Insya Allah Allah angkat derajat kalian semua, Allah jadikan kalian semuanya orang yang baik, taat, patuh, tunduk berkat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Kita jadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Hari ini kita basah-basahan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah turunkan dari langit air yang penuh berkah.
yaitu air hujan. Kita basah-basahan di sini demi Nabi Muhammad. Insya Allah kelak di akhirat kita akan basah dengan telaga Kautsar baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yah Sayyidina Mustafa. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati Sayyidina Mustafa. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati Sayyidina Mustafa. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya silahkan fitnah saya sesuka hati. Siapapun mau fitnah saya, mau hujat saya, mau caci, mau maki saya, silahkan. Saudara-saudara, orang-orang yang menghina, mencaci, memaki saya maafkan mereka. Saya maafkan. Kenapa? Karena saya mendapatkan pahala-pahala daripada fitnah, hujatan dan hinaan mereka. Sedangkan kenapa saya maafkan mereka? Kalau saya tidak maafkan, saya kasihan kalau di akhirat mereka tidak akan mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jangan ajarkan kami tentang akhlak Nabi Muhammad. Bangsa Aceh jangan diajarkan tentang keberanian. Bangsa Aceh jangan diajarkan tentang nasionalisme. Betul? Betul. Lihat kemarin rusuh nggak di mana-mana, bakar-bakaran nggak di mana-mana. Di Aceh ada nggak? Nggak, aman. Kenapa? Syariat Islam. Di Aceh aman. Orang biasa lawannya negara, masa melawan DPR? Aceh biasa lawannya negara. Ya kan begitu kan? Aceh tidak rusuh, di mana-mana rusuh, saudara-saudara. Nah, Aceh ini menjadi negara panutan, contoh daripada daripada kota-kota yang lain. Aceh jadi contoh untuk kota-kota daerah-daerah yang lain. Saudara-saudara, kenapa sih Beb kok bisa terjadi seperti itu? Rakyat sudah muak melihat ketidakadilan. Para pejabat mempertontonkan kekayaan, berjoget-joget di atas penderitaan rakyat. Rakyat dibikin seperti binatang. Makanya kemarin rakyat muak, rakyat miskin, rakyat susah. Mereka membakar, bikin kerusuhan di mana-mana. Akhirnya yang korban sama-sama rakyat. Rakyat korban, polisi korban, masyarakat korban, tentara korban. Betul? Betul. Yang rugi sama-sama masyarakat. Oleh karena jaga persatu, jangan mau diadu dom, jangan mau diprovokasi. Masyarakat Aceh, saya tanya semuanya jawab, siap jaga keamanan, siap tidak terprovokasi, siap bersatu, siap bersatu, siap bela Islam, siap mati demi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampaikan kepada mereka yang membenci para kiai, para habaib kemarin, para santri-santri di pondok pesantren. Kalian mempermasalahkan kami santri. Kami santri menghadap guru pakai dengkul. Kalian bilang budak, jangankan cuma pakai dengkul. Bagi kami para santri, kami rela merangkak pakai mata untuk menghadap guru kami, kiai kami, abi kami, abuya kami. Betul? Betul? Jangankan cuma ngasih amplop 500 juta, 2 juta. Jangankan amplop, nyawa, jiwa kami kasih buat ulama, kiai dan guru-guru kami. Kalau kalian mau hina, silahkan hina kami, betul? Hina kami para santri silahkan. Hina, caci, maki, fitnah. Tapi jangan kau hina guru-guru kami, pondok-pondok pesantren kami. Kalau kau hina, kami akan bangkit melawan, mengangkat senjata, melawan kalian sampai titik darah penghabisan saya. Enggak ada. Ya, mati atau hidup mulia. Udah cukup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pulang dari sini bawa kebaikan dan keberahan untuk keluarga anak kita semua. Amin amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh-solehah. Orang tua yang telah meninggal dunia, sanak saudara Allah luaskan kuburnya. Ala hadihni wa kullutin salihah wa la hadratin nabi bisiril fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan doakan, saya lagi sakit. Ini Habib Muksin ini luar biasa ini.
Seharusnya saya tanggal 1 besok, saudara-saudara. Tanggal 1 besok itu ada 4 tempat di Aceh. Sigli, pokoknya saya nggak tahu daerah-daerahnya. Ya. Nah, doakan saya lagi sakit kalau angkat penyakit saya. Amin, amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan terakhir. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati juga. Mari sama-sama kita hidupkan ini masjid. Karena ini bukan hanya milik rakyat Aceh saja. Ini milik seluruh umat Islam. Ya. Insya Allah kita bisa menghidupkan ini masjid. Sehingga kelak di akhirat kita hidup duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.